Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah sumber pengharapan bagi hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dan pagi ini kami juga akan menerima sabda firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu bagi setiap hidup kami. Bahkan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan kembali. Cek. Oke. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali beribadah di Minggu tanggal 13 bulan Juni. Mari kita akan buka kitab kita terlebih dahulu. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berpaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya ini lanjutan dari peristiwa demonstrasi kuasa Allah yang dahsyat. Bagaimana waktu itu ada nabi-nabi Baal, itu juga pengen membuktikan kekuasaan dari dewanya. Sementara Elia menegaskan hanya Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel saja yang berkuasa. Singkat cerita 450 nabi itu semuanya bikin mezbah untuk dewanya, tetapi tidak ada kuasa. Jadi diharapkan ada api dari dewanya menyambar korbannya, tidak terjadi sampai mereka melukai diri segala macam. Ya, tidak ada kuasa. Lalu Elia kemudian dia minta bahkan kayu bakar yang untuk mezbah itu pun disuruh siram pakai air. Bayangkan mau buat bakar dikasih air. Nenek kita kan dikasih minyak gitu ya, gendang buk gitu. Tapi ini air. Ya, sampai bluber gitu loh.
Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ada api Tuhan menyambar sehingga terbakar sampai habis. Nah, demonstrasi kuasa Allah habis itu 450 nabi Baal. Berapa kalinya ini? Dibunuh semua sama Elia. Wah, luar biasa kan? Punya kuasa yang luar biasa. Tapi lanjutannya, peristiwa itu oleh Ahab diberitahukan kepada Isabel. Wah, itu Elia habis bunuh 450 nabi-nabi Baal. Marah Isabel. Lalu apa yang terjadi? Ketika marah diperintahkan orang untuk pergi kepada Elia. Tujuannya apa? Memberi ancaman. Ancamannya mengerikan. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi. Waduh. Enggak hanya dihukum, lebih lagi. Nek besok pada waktu ini nasibnya Elia enggak sama seperti salah seorang nabi yang dia bunuh. Gitu loh. Ancamannya mengerikan. Saudara, hati-hati dengan ancaman. Ini semacam kayak kutuk juga sebetulnya dia ucapkan itu. Tetapi kemudian ketika mendengar berita itu, apa yang terjadi dengan Elia? Ketakutan setengah mati. Belum mati, masih setengah. Ya, ketakutan setengah mati. Padahal 450 nabi Baal dihabisin sama dia. Ini belum ketemu orangnya. Isabel nggak ada di hadapannya, cuman suruhannya. Nyun sewu Pak Elia, kula badhe matur, mungkin jawane gitu ya. Wonten pesen saking Isabel. Apa pesene? Wacake ya, kalau surat kalau dibacakan pesannya, disampaikan. Lalu ketika dengar tiba-tiba imannya Elia yang gagah perkasa habis menghabisi 450 orang ini jadi ngedrop, jadi akhirnya mabrek lemes. Bahkan akhirnya apa? Dia lari. Jemaat dikasih Tuhan. Pertama kita belajar sesuatu di sini. Isabel menyampaikan itu. Nasibnya apa maksudnya? Maksudnya dari pesan itu apa? Besok pada waktu ini kalau nasib Elia tidak sama seperti salah satu nabi, artinya apa? Mati, diancam mati. Tapi saudara tahu Elia mati enggak? Elia lanjut ceritanya akhir hidupnya di dunia gimana? Ada yang tahu? Elia. Ya? Wih, terus akhir hidupnya dia dibawa naik ke surga loh. Ya, tetapi sempat orang tanda kutip sehebat ini yang akhir hidupnya, saya nggak ngomong mati karena nggak disebutkan mati. Dia dijemput kereta berkuda dibawa Tuhan ke surga. Sampai waktu itu Elisa, itu muridnya, nanti lanjutannya Elisa muncul nih. Ya, jadi Elisa menyaksikan itu. Tapi ternyata orang yang hebatnya seperti ini juga punya kelemahan pun pernah goyah, bahkan pengen mati. Kalau kita baca ini lucu. Sebelumnya dikatakan apa? Bahwa si Elia ini pergi menyelamatkan nyawanya. Ya, maka ketakutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Tapi begitu di tengah padang itu di bawah pohon arar itu dekat Berseba ini, apa yang terjadi? Pengen mati. Mbok wis rasa menyelamatkan nyawa nek pengen mati. Ya gitu ya. Beda ya. Aneh ya, bingung mungkin kita. Piye to Elia iki? Mau ning kono pengen menyelamatkan nyawa, butus ning kono sadoh tambah justru pengen mati wae. Inilah. Tapi juga dari sisi Isabel kita belajar sesuatu. Apa? Ada yang tahu akhir hidup Isabel? Dia didorong dari menara, jatuh, mati. Yang mati malah Isabelnya. Elianya nggak mati secara daging, langsung dibawa. Kalau dalam istilah kerennya itu dijemput dengan kereta berkuda dan saya yakin langsung ganti dengan tubuh kemuliaan. Ya, jadi kalau kita perhatikan kisah ini, hati-hati dari sisi Isabel kita belajar. Ojo sembarangan ngucap, ya bahkan mengutuk titan anak kowe. Terhadap Nabi Tuhan dia berani-berani ngucap ngono justru berbalik dilah yang mati. Ya nanti agak panjang kisah matinya ada di Alkitab juga. Kembali kepada Elia. Lalu apa yang terjadi dengan Elia? Pengen mati sampai akhirnya Tuhan kirim malaikatnya. Ya malaikat Tuhan datang lalu bilang apa? Ya, ketika itu dia berkata sebelumnya cukuplah ini aku udah nggak lebih baik dari nenek moyangku. Aku wis ora oleh HPS, aku wis ora kuat, aku ora iso. Itu orang yang stresnya tingkat tinggi. Orang stres, depresi. Orang depresi mungkin udah frustasi ini.
ada tingkatan gangguan jiwa ya. Stres, semua orang bisa ngalami stres. Depresi lebih tinggi lagi. Frustasi sudah mulai tindakannya ngawur. Nanti nggak tahu nih tingkatnya lebih tinggi lagi mungkin. Ya jadi sudah sampai pengen mati. Ini luar biasa nih. Seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pasti urapannya juga luar biasa. Pernah ngalami ini. Bukan berarti untuk pembenaran diri nabi Tuhan yang ngono ya iso aku ya berarti apa-apa berbuat dosa. Bukan gitu. Lihat sisi yang lain. Seorang nabi Tuhan juga manusia biasa. Coba saudara baca nanti di Perjanjian Baru ya, Yakobus apa itu ya, dikatakan bahwa Elia manusia biasa. Ya kan, contohnya ini loh, biasa banget. Oh, dia juga pernah pengen mati. Walaupun sesungguhnya dia orang yang sangat luar biasa karena urapan Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Ya. Terus pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ya. Tadi ya, setelah itu datangi malaikat Tuhan, dikatakan apa? Untuk dia bangun makanlah. Lemes toh dia. Wong stres kan lemes toh. Pernah ngalami stres? Pernah wis buntuk rene pikiran pas mikir meneh, akhirnya gendheprok Tuhan, aku enggak tahu lagi gitu. Ya luwe asine radoyan mangan mesti. Orang yang stres tingkat tinggi dak depresi radoyan mangan wis to. Ngarepe nek sate nek ora enak kabeh. Ya, yang dirasakan apa? Pokok seneng pikirane kuwi. Nah, ini Elia ngalami. Sampai malaikat diutus Tuhan. Kandhanono Elia kae. Diomongi, bangun, tangi, digugah. Kan dia tidur di bawah pohon ara dia. Bangun, makan. Dia bangun, mungkin sambil grip-grip gitu loh. Mangan. Nang endi iki? Ya, baru namanya tidur ya. Begitu terbangun dia silinguan dan dilihatnya ada roti bakar. Wah, zaman biyen roti bakar ternyata ya. Ora gur saiki tok ya. Roti bakar loh. Sembakar ge sapa? Ya malaikate mau. Malaikat dua alat panggangan ya, usah mikir ngono kuwi. Ini orang kurang gaya mikirnya kok ge roti ini bakar iki gawean ngendi, ge rasa dipikir wis pokoke ceritane ngono ya, roti bakar dan air dalam kendi. Nang padang gurun gitu. Saya dulu waktu kecil suka membayangkan gini. Zaman rung model kulkas-kulkasan, bayangan saya paling seger tuh neng tengah sawah wayahe ngerek. Panen itu maksudnya. Ngombe nganggo kendi sampai dlodos. Seger bayangan saya itu. Dan saya masih sering bayangke gitu. Waduh, wah kentang-kentang kayak waktu naik motor tengah jalan bayangke indah nek tengah sawah panas kentang-kentang ngombe nganggo kendi ngantek dlodos mulu. Ora ger ning mlebu tok njaba melu terus kabeh. Ger. Ya ini loh. Digawani kendi sama malaikat. Kendine gaweane ndi ora sadanya lagi. Wis pokoke nek kendi nek banyu tinggal minum dan makan. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Nah, terus singkat cerita, dia bangun, dia makan. Karena apa diperintahkan? Perjalananmu masih jauh, kamu nggak akan kuat kalau kamu nggak makan dan minum. Singkat cerita, memang Elia diminta pergi ke Gunung Horeb. Nah, di sana nanti ada pesan Tuhan khusus. Salah satunya adalah untuk dia mendapatkan murid. Namanya siapa? Elisa. Dan dia juga diminta nanti mengurapi ada 2 raja. Ya nanti baca aja sendiri. Tapi dari pelajaran apa yang kita ambil dari ini? Yang pertama, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Zaman dulu mendengar pasti pakai telinga. Zaman sekarang nggak selalu pakai handphone mendengar, pakai tulisan, pakai Facebook bisa mendengar. Kok iso? Contoh, kemarin ada tetangga saya meninggal. Ibu saya tanya, loh, sengandani kowe sapa kok wis ngerkrungu nek kabar bapak ini meninggal ki sapa? Kowe krungu kok ngendi? Saya bilang adikku Didi, saya bilang gitu. Padahal Didi enggak ngomong, saya cuma lihat statusnya. Lelayu gitu loh. Saya kan enggak denger toh. Tapi saya ngomong ibu ketika tanya, kowe krungu kabar kok ngendi? Saya bilang dari status adik saya. Padahal adik saya di status enggak ngomong. Lelayu enggak gitu. Saya baca tulisannya, tapi saya menjawab, saya dengar dari situ. Loh, zaman sekarang mendengar tidak harus pakai telinga ternyata. Ya, tapi juga dengan apa yang kita lihat, kita baca. Nah, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Kalau kau mendengarkan suara Tuhan, maka kau pasti punya iman yang kuat. Amin.
Elia ketika berhadapan dengan 450 Nabi Baal, dia mendengarkan instruksi Tuhan. Dia mendengarkan apa kata Tuhan. Dia melakukan seperti yang Tuhan mau. Sehingga ketika dia melakukan itu kuasa Tuhan turun. Tapi kalau dia ada kekuatan sendiri, coba-coba ngono, ora bakal Tuhan mau turun kuasanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Contoh, Nabi-Nabi Baal. Mereka tidak kenal Tuhan. Tidak mungkin mendengarkan suara Tuhan. Dia nggak mau dengar firman Tuhan, dengarnya ya suara yang lain, sehingga tidak terjadi kuasa di situ. Nah, kalau kita mendengar firman, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Tuhan inilah yang buat kita punya iman. Tapi iman timbul juga runtuh juga dari pendengaran oleh bukan firman Kristus. Ya, siapa wes ngomong, bisa saja kita dengar kabar langsung takut. Ya, apalagi saya masih ingat zaman waktu habis gempa di Jogja yang dulu itu ya. Habis dengar gempa itu kan masih ada susulan kecil-kecil. Wah, langsung krungu kabar bahwa waduk Gajah Mungkur retak, jebol, banyune paling sak jangkas teko kene. Sak kampung saya pergi semua, hampir semua. Naik motor pelan. Lah ngopo dulu ngopo? Segempa wis rampung wis ngono, saya bilang. Ora krungu kabar to. Apa? Waduke jebol. Gue gendolan itu bu sini apa orang ngerti pelayan kabeh. Ya saya pernah cerita ya, ibu saya tiduran di depan rumah Pak saya. Yo wis arep mlayu ning ngendi Pak jebol budene yo ngono ra bakal tekan. Yo percaya Gusti wae. Sederhana perkataannya, buat saya akhirnya nggak jadi packing. Dan ternyata tuh hoax. Nah, nggak belum terjadi. Nggak ngomongnya banyune wis balik. Jadi banyune wis ngalor, dia betul ngalor toh bengawan nek ngalor toh. jadi berita-berita yang nggak perlu didengar jadi lemah imannya. Ibu saya kaget ketika dia berkata, wes percaya Gusti wae. Hanya dengan mendengar suara Tuhan kita punya iman yang kuat. Amin. Ya, hati-hati dengan apa yang kau dengar ya. Tidak semua yang kau dengar itu benar. Tetapi kalau kau mendengarkan firman, itulah kebenaran. Yang kedua, ketakutan bisa membunuh iman. Nek ketakutan itu sudah nggak pakai akal pikiran yang jernih. Wong takut ki pokoknya pengennya melarikan diri, pengennya melayu, pengennya sembunyi. Saya jadi kalau takut mesti melanu delik yang diplak. Pertama delian paling utama adalah belakang pintu. Ada yang pernah ngalami? Wedi delik belakang pintu, sana konangan. Konsinau. Ternyata kan ngerjain tugas saya waktu kecil sama bapak saya kasih tugas belajar. Rung rampung nonton TV, tiba-tiba kerungu suara bapak saya pulang, teng, bapak mulai, waduh, ketika arep delik yang budi pelawang. Orang takut tuh sudah, nggak ada percaya dirinya, ya. Orang yang ketakutan akan kehilangan iman, karena iman tuh berani, kalau takut berarti sebaliknya, membunuh iman. Terus. Yang ketiga, bahwa Tuhan tidak fokus dengan apa yang sedang kau pikirkan, tapi dia punya rencana, dia fokus dengan rencananya. Saya tanya, malaikat tadi yang diutus Tuhan, nanyain si Elia nggak? Elia, apa ngopo? Apa yang kamu takutkan? Tanya nggak? Bangun, makan. Fokus Tuhan apa? Kamu punya misi. Kamu pergi ke Gunung Horeb. Tujuannya kan itu. Nggak peduli kau pergi ke Isabel. Orang bahas, jangan takut, Isabel tak tandangani. Enggak gitu loh malaikatnya. Bangun, makan. Ayo bangun. Tidur terus. Si lemes mungkin karena pikirannya masih enggak diingatkan. Wah, jangan takut. Isabel itu gampang, sepele. Enggak loh. Tuhan tidak mau fokus dengan itu. Dia punya agenda yang lebih besar. Punya maksud dan visi yang lebih besar yang harus dikerjakan. Karena itu malaikat Tuhan tidak disuruh Tuhan untuk nasihati dengan yang lain-lain. Cuma suruh apa? Bangun, makan. Makan. Gitu loh. Manganlah kuat gitu loh. Jadi ini tips buat saudara yang stres. Mangan. Karena ada sebagian orang yang stres gak doyan makan. Kurus akhirnya. Tapi saya stres mangannya agak. Loh betul loh. Kenapa? Ya gak enak. Saya pesen mbah saya Mbah Yoto Mbah Brik sebelum meninggal, bahwa dia katakan gini, nek kowe stres, nek kowe loro, mangan sing akeh. Ora enak mbah, ora peduli rasa dirasake, lebokke wae. Karena fungsine ra gur ning kene Gus dilut. Kowe mangan pae di gur ning kene tok, ning kene ra krasa.
Oh gitu. Itu yang saya pegang. Makanya kalau saya gak enak badan, saya ingat kata-kata itu mesti boleh yang paling enak apa, walaupun kadang-kadang ramah menemukan. Yang pokoknya kudu dileboni, seberapapun harus masuk. Itu memberikan tenaga. Ini kalau sudah baca nanti, bayangkan makan roti dan minum dari kendi itu. Si Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Punya roti super. Loh, 40 hari, baca ayatnya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, roti bakar itu loh. Ya. Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai di gunung Allah. Bayangkan. Gelem aku dikai ngono kuwi. Ngirit. Nah, sekali makan roti bakarnya malaikat ini berjalan 40 hari 40 malam. Loh, dikatakan apa? Oleh kekuatan makanan loh. Makan ya. Saya juga pesen yang sedang sakit makan. Masuk Kris lembung ada dimakan-makan. Loh, nggak peduli, ini untuk kekuatan. Kalau firman aja juga gitu. Kalau nggak punya kekuatan nggak bisa melakukan sesuatu. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi fokusnya Tuhan nggak mau peduli kamu sedang menghadapi apa. Percaya asal kamu yakin. Urusan lebih besar ini kamu jalankan, semua beres. Dan betul kalau saudara baca seterusnya, Isabel tanda kutip diberesin oleh Tuhan. Isabel akhirnya mati malahan. Elia malah dibawa naik. Untung Elia taat. Untung Elia ini akhirnya bangun, makan, dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Sehingga dia bisa mengalami kuasa yang dahsyat dalam hidupnya. Ya, terus berikutnya. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kalau kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Isabel boleh ngancam, ngeri-ngeri, medeni, mau bunuh segala macam. Tetapi kalau orang di dalam Tuhan, kalau Elia manut sama Tuhan, selamat. Jangan membatasi, jangan malah, aku tak mati weh Tuhan. Loh, kok kowe pengen mati? Tuhan tuh punya rencana. Kudu rampung iki. Kamu belum mentabiskan, melantik raja iki apa jenenge? Mengurapi. Ada raja yang harus kamu urapi. Dan ada lagi juga muridmu yang akan meneruskan kamu. Sudah baca di bawahnya itu ada tuh. Di Gunung Horeb ada pesan apa yang disampaikan. Itu jauh lebih penting daripada Isabel. Tetapi kalau Elia fokusnya kepada Isabel, takut, ngeri. Tapi kalau kita fokus ke depan, kita akan punya kekuatan. Orang kalau fokusnya di masalah, hidupnya akan berat. Tapi kalau fokusnya ke Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidupnya, seperti Elia ini akhirnya bangkit tuh dia. Sebelumnya dia fokus Isabel terus krungu neng telinganya itu, walaupun ngomong itu Isabel loh. Ngomong kan suruhannya. Ya, mungkin ajudannya atau apalah. Tapi ini suaranya Isabel, gue bakal mati, awas gue tak kuat ini. Terus pikirannya gitu terus. Akhirnya terjadi apa? Wah, lari dia menjauh. Neng kono ora berakhir, masih suara itu datang terus. Iblis itu maunya gitu. Iblis itu mau menghalangi kita untuk maju. Ayo bangun. Orang bangun berarti orang yang sadar. Kalau masih tidur di bawah pohon ara kita tidur kan dia, nggak sadar. Tapi di bawah sadarnya masih, awas gue tak pateni, awas kita pateni. Itu terus menghantui hidupnya. Tapi begitu dia bangun, dia lihat kenyataan. Begitu lihat kenyataan, dia menyadari ada malaikat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kalau ada malaikat Tuhan datang, berarti ada penyertaan Tuhan. Akhirnya dia makan. Habis makan, waras. Pikirannya dihantu lagi. Tenaganya pulih. Bayangin, saya gak bisa bayangin roti ini kayak opo dulu. Resepnya kayak opo. 40 hari 40 malam mangan, melaku kuat. Kekuatannya dari makanan, dari roti itu. Ini roti yang dari Tuhan. Kalau secara rohani, ini firman Tuhan. Firman Tuhan kan makanan buat rohani kita toh. Kalau saudara makan firman Tuhan, maka saudara akan kuat. Amin. Ya, jadi ayo makanya makan yang banyak. Mumpung gratis. Loh, makan firman.
Bayangannya langsung segosak ceting. Waduh, ayo, ini saya bicara makan rohani. Ya, makan firman Tuhan yang banyak, engkau akan jadi kuat. 40 hari 40, jangankan 40 hari 40 malam, lebih pun engkau akan bisa. Saudara, firman Tuhan yang saudara baca waktu kecil, adakah ayat istimewa, ayat emas atau apa istilahnya? Ada nggak? Saya punya ayat, saya adalah ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes beautiful in his time. Itu yang saya pegang. Nah, sampai sekarang ingat. Makanya ketika menghadapi hal yang buruk, saya ingat, oh, indah pada waktunya. Oh, ini belum waktunya berarti. Oke, berjuang lagi. Ada kekuatan. Padahal itu makan saya tanda kutip ya, dulu sekali. Menu itu nggak pernah habis, sekarang masih ada. Tambahkan lagi, tambah kuat lagi. Saya belum buka Alkitab karena sudah ada di sini. Saya tinggal ambil lagi. Energinya itu masih ada. Ya, jadi nggak hanya 40 hari. Kalau Elia 40 hari makan roti bakar, ya. Tapi kalau firman Tuhan itu bisa terus. Semakin saudara banyak baca, saudara akan banyak kekuatan. Amin. Dan yang berikutnya, pelajaran apa yang kita ambil adalah rencana Tuhan pasti terjadi. Tidak bisa digagalkan siapapun. Tuhan bisa buat. Makanya Tuhan kan sudah merencanakan, Elia engkau harus ke Gunung Horeb. Di sana itu ada pesan yang disampaikan Tuhan. Makanya dia disuruh naik ke Gunung Tuhan istilahnya. Gunung Tuhan itu ada banyak ya. Di sana ada Gunung Sinai, Horeb, Nebo, ya. Semua bisa disebut sebagai gunung Tuhan. Artinya gunung tempat Tuhan berbicara kepada hambanya. Dia naik ke gunung itu pesannya dapat. Dan itu harus dilakukan. Dia urapi dan dia temukan Elisa. Ini loh Elisa ini, ya, kayak meluku. Nah, dengan berapa banyak itu, banyak sekali itu, singkat cerita dia tinggalkan semuanya dan ikut Elia. Luar biasa. Dan Elisa ini juga luar biasa, kenapa? Dia minta urapan double portion dari Tuhan ketika Elia naik. Akhirnya gunduli terus. Dan dia ngomongin, aku mau pergi gunduli terus. Itu luar biasa itu, Elisa itu juga. Ya, oke. Jadi rencana Tuhan pasti terjadi. Karena itu cuma dikasih Tuhan, saya mengajak kita. Apapun kondisi saudara saat ini, kalau engkau merasa sakit, aku banyak beban pikiran, aku sudah nggak enak badan, stres, sakit bahkan, ingatlah ada Tuhan yang selalu peduli. Makan yang banyak dalam pengertian kedua-duanya dipakai. Makan jasmani, yes. Makan rohani harus. Karena itu juga menguatkan kita. Amin. Ya, bagi yang saat ini ibadah online, yang menyaksikan ini juga, ayo makan yang banyak. Yang sakit, makan yang banyak. Tapi diimbangi, jangan jasmani tok, tapi juga rohani, yaitu firman Tuhan. Dengan kita makan firman Tuhan, kita akan jadi kuat. Bagaimana cara makan firman Tuhan? Dengan engkau mendengarkan perkataan Tuhan, supaya imanmu timbul. Mendengarkan kipiye? Ya, saya sampaikan tadi, tidak selalu berupa suara. Itu bagus. Makanya saya juga pesan, nah esok baca firman dengan bersuara, biar telinga ini dengar. Nah daging ini lemah, ngeyel so daging ini. Ya kan, rohnya nurut, saudara baca dalam hati aja oke. Tapi daging ini males, nera dipaksa. Bangun gitu loh. Saudara kalau baca gini, saya masih ingat ya, ada teman saya itu baca ayat firman Tuhan itu, dia suruh bangun. Sebetulnya sebelum bangun di pagi-pagi itu wis melek, artangnya wah bote rawur. Terus berjuang bangun enggak bisa. Awang-awang dagingnya lemah. Tiba-tiba dengar firman, bangun. Yang dilihat apa? Orang lumpuh. Wih, aku orang lumpuh. Dia langsung bangun. Nah, dia langsung punya kekuatan. Aku bangun. Dia baca firman Tuhan dengan suara keras, akhirnya membuat tubuhnya pun tunduk. Ingat, daging ini ditundukkan dengan apa? Firman. Amin. Oke, saya nggak akan panjang lebar. Pesannya adalah, ayo kita bangkit. Engkau yang sedang dalam beban berat, engkau yang dalam pergumulan, bangkit. Engkau yang sedang sakit, jangan putus asa. Percaya ada Tuhan yang menyertai engkau nggak pernah sendirian. Makan, yang pertama makan jasmani pasti, yang kedua makan rohani, firman Tuhan. Dengan kita makan firman Tuhan, kita akan jadi kuat. Bayangkan, seorang Elia makan roti bakar dari malaikat. Berjalan 40 hari, 40 malam. Tenaganya rantai-entek. Saudara kalau baca firman Tuhan lebih dahsyat lagi. Saudara baca sekarang seterusnya. Selama firman itu masih ada dalam dirimu. Energi rohani itu masih ada. Sehingga akan tetap kuat.
Kadang-kadang tersembunyi energinya, harus dibaca lagi, harus diucapkan lagi, supaya semakin kita dibangun dan dikuatkan. Amin. Ya, jangan pernah putus asa, apapun yang terjadi, percayalah, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lihat dulu deh Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini ayat yang saya jadikan ayat pegangan hidup saya. Mungkin saudara juga punya ayat yang lain. Ya, ini di awal-awal saya bertobat, saya temukan ayat ini dan saya jadi dikuatkan. Saya bacakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak pernah ngerti apa yang dikerjakan Tuhan, tapi sesungguhnya Allah sedang mengerjakan sesuatu. Saat engkau sedang stres, saat engkau beban berat, saat engkau sakit, Allah tetap melakukan sesuatu untuk hidupmu. Karena Dia mau semua akan jadi indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu menggugah kami hari ini. Untuk kami bangun, untuk kami sadar, untuk kami tidak terlelap, untuk kami tidak terlena, untuk kami mulai bangkit. Bahwa ada sesuatu yang harus kami kerjakan. Oh, kami tahu ada panggilan ilahi atas hidup kami. Ada sesuatu yang harus kami tuntaskan. Kami mau mendengar Engkau Tuhan. Dan kami mau Engkau pimpin kami. Sehingga kami bisa sampai kepada tujuan. Dan kami berkemenangan. Tuhan yang menolong kami semua. Hamba mau berdoa saat ini untuk setiap kami dalam ibadah ini ataupun juga yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, bangkitkan mereka semua. Yang lemah, yang lesu, yang berbeban berat, bangkit karena ada kuasa Tuhan dan mulai makan makanan rohani yang dari Tuhan, itu firman-Nya, sehingga ada kekuatan ekstra, kekuatan baru untuk melangkah maju. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau punya rancangan yang baik. Apapun yang buruk yang menimpa kami, yang menghadang kami, itu tidak akan mencelakai kami. Karena kami percaya rencana-Mu jauh lebih besar dari itu semua. Ketika kami terus berpegang kepada Tuhan, kami pasti bisa melewati setiap badai, setiap permasalahan, setiap sakit, atau apapun kondisi kami. Dan kami berkemenangan dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.